Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan hari ini kembali kita bertemu dalam ibadah raya GKI Kristus Gembala Solo, Minggu 28 Juni 2020. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang hari ini saya berikan judul Setitik Cahaya dalam Kegelapan. Sekali lagi, Setitik Cahaya dalam Kegelapan. Satu ayat firman Tuhan saya baca kepada kita dari Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Sekali lagi, Amsal 10 ayat yang ke-12 firman Allah berkata demikian. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini menjelaskan bahwa kebencian atau dendam atau rasa tidak suka atau rasa tidak senang dengan orang lain itu bisa menimbulkan pertengkaran. Atau akar dari pertengkaran, baik itu pertengkaran antara suami istri, antara teman, pertengkaran antara saudara, atau antara sesama, antara kelompok, antar golongan dan lain sebagainya, itu dipicu oleh rasa benci, rasa dendam, rasa tidak suka, rasa tidak senang yang ada dalam diri seseorang. Nah, kebencian ini bisa dipicu atau bisa ditimbulkan oleh berbagai hal. Semisal mungkin pernah disakiti, ya. Jadi kalau kita disakiti pasti kita tidak senang dengan orang itu. Sama artinya kita membenci orang itu. Kita pernah dikibuli umpamanya. Nah, pasti kita tidak suka dengan orang yang menggibuli kita. Kita benci dengan dia. Ya, atau kita pernah dikecewakan. Kita pernah dibohongin dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian. Nah, tetapi sebaliknya dikatakan ayat itu bahwa kasih menutupi segala pelanggaran. Artinya bahwa kasih ini bisa menutupi tidak hanya satu pelanggaran atau tidak hanya satu kesalahan, tetapi segala pelanggaran. Artinya sangat banyak Bapak Ibu sekalian. Dan itu bisa ditutupi oleh kasih. Nah, Rasul Petrus di dalam kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-8, firman Allah berkata demikian, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, ayat itu berkata, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, seperti yang dikatakan dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 tadi, Bapak Ibu sekalian, bahwa kasih menutupi banyak pelanggaran. Nah, di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 itu juga dikatakan kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, kata kasih di sana Bapak Ibu itu dipakai kata agape. Kata agape ini diterjemahkan kasih, yaitu seperti kasih Yesus. Kasih yang penuh pengorbanan, tanpa pamrih. Kasih yang tanpa menuntut imbalan. Kasih yang tanpa menuntut balasan. Nah, kita melihat kasih Yesus bagaimana dia rela mati untuk menggantikan kita sehingga hidup kita diselamatkan, kita dilewatkan dari penghukuman akan kematian kekal. Nah, Bapak Ibu, kasih menutupi segala pelanggaran atau kasih menutupi banyak dosa, ini tidak berarti kita menutupi dosa. Tetapi maksudnya adalah kasih yang ada dalam diri kita, kalau kita berkata kita mengasihi, maka kita tidak mengedepankan dosa, kita tidak mengedepankan kesalahan orang lain, kita tidak mengedepankan atau mengutamakan atau memperhitungkan pelanggaran, kesalahan, atau kejahatan orang lain terhadap kita. Ya, ini tidak mudah memang Bapak Ibu sekalian. Tidak gampang. Kenapa? Karena kedagingan kita ini terus-menerus mengedepankan ego, ya, kedagingan kita. Kedagingan kita ini ingin dipuaskan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ini bisa membantu kita bagaimana kasih, bahkan sekecil apapun kasih itu yang ada dalam diri kita, bisa menutupi banyak sekali dosa, bisa menutupi segala pelanggaran. Nah, ceritanya
di suatu acara ulang tahun pernikahan ke-50 atau ulang tahun pernikahan emas sepasang suami istri. Mereka mengadakan ibadah ucapan syukur. Nah, di tengah-tengah acara berlangsung, tiba-tiba pembawa acara memanggil pasangan suami istri ke depan dan mewawancarai pasangan suami istri. Dan pembawa acara memulai dengan mewawancarai sang istri. MC berkata atau bertanya, "Ibu, apakah ibu melihat kekurangan pada diri suami ibu ini?" Kemudian sang istri menjawab, banyak sekali. Seperti bintang di langit, nggak bisa dihitung, nggak ada yang bisa ngitung juga. Ada nada cerewetnya sedikit. Nah, MC kemudian bertanya lagi, "Tapi ibu juga melihat ada kebaikan dalam diri suami ibu ini?" Sang ibu menjawab, "Sedikit sekali, bahkan cuma satu. Seperti matahari, cuma satu." MC kemudian bertanya kembali kepada sang ibu, "Ibu, saya mau tanya, apa rahasianya? Ibu mau bertahan hidup dengan suami yang hampir tak ada baiknya terhadap ibu." Suami senyum-senyum tersipu-sipu malu. Tiba-tiba sang ibu berkata, "Karena begitu matahari terbit, semua bintang di langit jadi tidak terlihat." MC berkata, "Wow!" Sementara suami terharu dan meneteskan air mata sambil kecup kening istrinya. Dan hadirin pun terharu mendengarnya. Bagaimana seorang ibu begitu sabar melihat tingkah atau perilaku suaminya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang giliran pembawa acara bertanya kepada sang suami. Kemudian MC berkata, "Bapak, usia Bapak sekarang sudah berapa?" Bapak menjawab, 73 tahun. MC bilang, "Oh, kalau ibu usianya sudah berapa?" Bapak langsung menjawab, 70 tahun. "Oh, selisih 3 tahun," kata MC-nya. Kemudian MC melanjutkan, "Sama seperti pertanyaan kepada ibu, saya juga mau tanyakan hal yang sama kepada Bapak. Nah, apakah Bapak melihat kekurangan dalam diri ibu selama ini?" Kemudian Bapak menjawab, "Wah, nggak bisa dihitung." MC-nya bertanya, "Kenapa, Pak?" Sang Bapak berkata, "Ya, bagaikan petang menjelang malam. Siap-siap di kegelapan." Hadirin semua tertawa. Kemudian sang Bapak berkata lagi, "Ya, kayak hidup di malam hari tanpa cahaya." Hadirin semakin terbahak-bahak. MC kemudian bertanya kepada sang Bapak, "Nah, kalau kebaikan ibu?" Sang Bapak menjawab, "Ya, cuman satu. Itu pun kecil, seperti sebatang lilin di kegelapan." MC kemudian berkata, "Wah, itu berarti tiap hari, Pak." Bapak kemudian menyahut, "Bukan saja tiap hari, tapi dalam sehari bisa berapa kali?" Nah, semua hadirin tertawa riuh. Kemudian MC bertanya, "Tapi saya mau bertanya, Pak, apa rahasianya Bapak mau hidup bersama dengan ibu, bahkan sampai usia pernikahannya setengah abad ini? Sementara tiap hari Bapak harus berhadapan dengan omelan ya dengan ibu." Sang Bapak kemudian menjawab begini, "Ya, pada waktu lilin menyala, kegelapan pun sirna.
Seketika ibu meneteskan air mata dan mereka pun berpelukan. Dan hadirin semua berdiri bertepuk tangan, tanda bahagia. Artinya Bapak Ibu sekalian, bahwa kasih yang mungkin jumlahnya hanya sedikit, kebaikan yang mungkin jumlahnya hanya terbatas, kebaikan yang mungkin juga sangat kecil dibanding semua kesalahan, dibanding semua pelanggaran, dibanding semua kejahatan orang yang mereka lakukan terhadap kita. Tetapi kalau kita memiliki kasih, itu bisa menutupi segala pelanggaran, itu bisa menutupi segala atau banyak dosa. Sama seperti sepasang suami istri. Suaminya begitu banyak keburukan dan kejelekan dan pelanggarannya. Tetapi ibu melihat kebaikan seperti sebuah matahari. Maka pada waktu matahari terbit, semua pelanggaran kejahatan sang suami menjadi sirna. Demikian sebaliknya. Pelanggaran, kesalahan, bahkan cerewetnya seorang ibu, bahkan bukan setiap hari, dalam satu hari bisa terjadi berapa kali. Tapi sang suami berkata, sekalipun itu hanya sebatang lilin yang bercahaya menyala, tetapi pada waktu lilin itu bercahaya, kegelapan pun menjadi sirna. Bapak Ibu saudaraku sekalian, ada 1-2 poin yang perlu kita terapkan dalam hidup kita. Yang pertama, sebesar apapun kesalahan atau kekurangan atau pelanggaran orang lain terhadap kita, jangan kita perhitungkan, tetapi baiknya kita lupakan. Yang kedua, sekecil apapun kebaikan orang lain atau pasangan kita, jangan kita lupakan. Tetapi sebaliknya harus kita perhitungkan. Bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, jangan pernah menyimpan dendam, sakit hati, atau kebencian terhadap orang lain. Dan yang kedua, kenakan kasih, yaitu kasih Yesus setiap waktu. Sehingga pada waktu kita berhadapan dengan pelanggaran, kesalahan, bahkan kejahatan orang lain, kita hadapi dengan kasih, yaitu kasih Yesus. Maka kita tidak melihat kesalahannya, kita tidak melihat pelanggarannya, kita tidak melihat kejahatannya. Tapi mungkin pernah ada kebaikan yang dia pernah perbuat dalam hidup kita, itu yang perlu kita ingat. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berdoa untuk renungan ini, setiap kita yang mendengar, menyadari, dan kemudian kita mau agar dalam perjalanan hidup kita, sekalipun hanya setitik cahaya yang bisa muncul dalam kegelapan, itu bisa membawa terang dan bisa menjadikan kegelapan menjadi sirna. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.